Kota Tanjung Balai, letaknya yang berada di hilir Sungai Asahan dan Sungai Silau, dulu disebut Balai di Tanjung, kemudian disebut Kampung Tanjung, dan akhirnya menjadi Tanjung Balai. Tanjung Balai mulai terkenal sejak tahun 1620 Masehi, di mana Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah yang merupakan raja pertama kerajaan Asahan memimpin. Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah adalah dari putra Sultan Kerajaan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda. Peristiwa penabalan raja pertama kerajaan Asahan tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 27 Desember 1620 dan tanggal 27 Desember kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Tanjung Balai dengan surat keputusan DPRD Kota Tanjung Balai nomor 4/TB/TB/1986 tanggal 25 November 1986. Pada era penjajahan Belanda, tanggal 27 Juni 1917, pemerintah Belanda menjadikan Tanjung Balai Gemeente atau Kota Madia. Pertumbuhan kota Tanjung Balai semakin pesat. Belanda membangun jalan, jembatan, stasiun kereta api, rumah sakit, dan menata kota. Kota ini adalah kota yang sibuk karena posisinya di Selat Malaka menjadi akses mengangkut hasil-hasil perkebunan ke luar negeri, baik melalui pelabuhan maupun melalui jalur darat. Kota ini disebut Kota Kerang. Sebutan ini bukan tanpa alasan. Kota ini berada di hilir Sungai Asahan dan Sungai Silau, di mana perairan Tanjung Balai didominasi sedimentasi lumpur yang menghasilkan kerang berlimpah, sehingga sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pelaut. Tanjung Balai dalam perkembangannya menjadi kota kecil pada tahun 1957. Kemudian tahun 1987, Tanjung Balai menjadi kota praja atau Madia. Luas Tanjung Balai yang semula hanya 190 hektar bertambah menjadi 6.052 hektar. Kota Tanjung Balai saat ini terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Tanjung Balai sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan saat ini telah dipimpin oleh 18 kepala daerah. Pada tahun 1946 sampai 1954, kepala daerah pertama Abdullah Eteng, dan pada saat ini kepala daerah ke-16 Wali Kota Haji Waris Tholib SAG MM. Pada tahun 2005, pemerintah Kota Tanjung Balai telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD untuk masa 20 tahun periode 2005 sampai 2025. Visi pembangunan Kota Tanjung Balai tahun 2005 sampai 2025 adalah Tanjung Balai maju, madani, dan memiliki daya saing dengan misi 1. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya. 2. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. 3. Mewujudkan sumber daya berkualitas dalam kehidupan sosial yang damai. 4. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing. 5. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang menunjang kegiatan ekonomi produktif dan berdaya saing dan ramah lingkungan. Berdasarkan visi Kota Tanjung Balai dalam RPJPD 2005 sampai 2025, capaian rata-rata RPJPD sepanjang 4 periode pelaksanaan pembangunan jangka menengah, maka pada tahun 2022 tingkat capaian RPJPD mencapai 86,28%. Pemerintah Kota Tanjung Balai kembali menyusun RPJPD 2025-2045. Pemerintah telah berkomitmen mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan bagi penduduk Kota Tanjung Balai. Dari analisis word cloud yang dilakukan, kata yang paling banyak muncul adalah kata kerang, yang merupakan ikon dari Kota Tanjung Balai. Ketika ditanya terkait permasalahan sosial, ekonomi, atau tata kelola yang perlu diperhatikan, jawaban dari responden secara umum juga merujuk pada isu yang beragam. Di antaranya, jawaban yang mereka berikan seperti kebersihan kota, fasilitas publik, pengembangan pariwisata, pengelolaan perikanan, mindset masyarakat, dan beberapa permasalahan lainnya. Terdapat 4 isu strategis utama yang perlu diperhatikan
dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kota Tanjung Balai ke depannya. 1. Optimalisasi sumber daya geografis, budaya, dan demografi, serta penerapan inovasi berkelanjutan. 2. Penciptaan daya ungkit ekonomi. 3. Konektivitas internal dan eksternal Kota Tanjung Balai. 4. Infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas. Mengacu pada kerangka berpikir pembangunan penyusunan RPJPD dan melandaskan analisis pada 1. Isu strategis yang dimiliki oleh Tanjung Balai. 2. Keunggulan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki Kota Tanjung Balai. 3. Capaian pembangunan yang telah dilakukan. Dan 4. Visi dan arah kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Maka diturunkan visi Kota Tanjung Balai untuk periode 2025-2045. Visi Tanjung Balai Masyhur 2045, Kota Maju Sejahtera dan Berkelanjutan. Komitmen pemerintah untuk menjadikan Kota Tanjung Balai Masyhur 2045. Itulah harapan kita bersama. Mari kita berjuang untuk mewujudkan Kota Tanjung Balai maju kotanya, sejahtera masyarakatnya, dan berkelanjutan pembangunannya. Pemerintah Kota Tanjung Balai harus berjuang dengan semangat dan saling bekerja sama untuk mewujudkan Tanjung Balai Masyhur 2045. Dokumen RPJPD Kota Tanjung Balai tahun 2025 sampai 2045 disusun untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Mimpi kita bersama memajukan Tanjung Balai yang kita cintai ini seperti masa kejayaan tempo dulu. Untuk itu, perlu komitmen kita bersama membangun kota ini dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan yang berkualitas dan berkelanjutan, agar pembangunan dapat kita wujudkan.